Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinten Cahya dari Manajemen Geografa dengan NIM 20220080453. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pendanaan hybrid yang diampu oleh dosen Christian Juanda. Pendanaan hybrid adalah bentuk pembiayaan yang menggabungkan instrumen ekuitas dan utang, menawarkan fleksibilitas dan efisiensi bagi bisnis. Ini dapat membantu bisnis untuk mengoptimalkan struktur modal mereka, mendiversifikasi sumber pendanaan mereka, meningkatkan peringkat kredit mereka, dan mengakses investor baru. Pendanaan hybrid juga dapat memberikan manfaat pajak karena beberapa bentuk instrumen hybrid diperlakukan sebagai utang untuk tujuan pajak dan memungkinkan pengurangan bunga. Namun, pendanaan hybrid juga mempunyai beberapa risiko dan trade-off, seperti biaya yang lebih tinggi, dilusi kepemilikan, dan masalah akuntansi dan peraturan yang kompleks. Oleh karena itu, bisnis perlu mempertimbangkan pro dan kontra dari pendanaan hybrid dengan cermat dan memilih instrumen yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Beberapa jenis instrumen modal hibrida yang umum adalah satu, obligasi yang dapat dikonversi. Ini adalah obligasi yang dapat dikonversi menjadi sejumlah saham penerbit dengan harga atau tanggal yang telah ditentukan. Obligasi konversi menawarkan suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi biasa karena memberikan pilihan kepada pemegang obligasi untuk berpartisipasi dalam potensi kenaikan ekuitas penerbit. Namun, obligasi konversi juga mencairkan kepemilikan pemegang saham yang ada dan laba per saham ketika dikonversi. Yang kedua, saham preferen. Ini adalah saham yang memiliki prioritas di atas saham biasa dalam hal pembayaran dividen dan hak likuidasi, tetapi biasanya tidak memiliki hak suara. Saham preferen dapat bersifat kumulatif atau non-kumulatif, yang berarti bahwa penerbit dapat mengakumulasi atau melewatkan pembayaran dividen jika mereka menghadapi kesulitan keuangan. Saham preferen juga dapat bersifat abadi atau dapat ditebus, yang berarti bahwa mereka dapat tidak memiliki tanggal jatuh tempo atau ditebus oleh penerbit pada tanggal atau harga tertentu. Yang ketiga, utang subordinasi. Ini adalah utang yang menepati peringkat di bawah utang senior dalam hal prioritas pembayaran jika terjadi kebangkrutan atau likuidasi. Utang subordinasi membawa suku bunga yang lebih tinggi daripada utang senior karena mengekspos pemberian pinjaman pada risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Namun, utang subordinasi juga dapat meningkatkan peringkat kredit emiten karena mengurangi risiko kreditur senior dan meningkatkan bantalan ekuitas emiten. Keempat, pembiayaan mezanin. Ini adalah bentuk pembiayaan hibrida yang terdiri dari kombinasi utang subordinasi dan waran atau opsi ekuitas. Pembiayaan mezanin memberikan penerbit sejumlah besar modal dalam satu transaksi tanpa melepaskan banyak kendali atau kepemilikan. Namun, pembiayaan mezanin juga membebankan suku bunga dan biaya yang tinggi serta perjanjian dan persyaratan pembayaran yang ketat. Ini adalah beberapa contoh instrumen pendanaan hybrid, tetapi ada banyak variasi dan inovasi lain di pasar. Bisnis harus berkonsultasi dengan penasihat keuangan mereka. Nah, di sini ada secara umum, hybrid financial instrument dapat didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang memiliki karakteristik ekonomi yang tidak konsisten, baik secara parsial maupun secara keseluruhan terhadap bentuk legalnya. Dalam aspek pajaknya, hybrid financial instrument seringkali digunakan dalam perencanaan pajak pada tingkat internasional karena terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian dan perlakuan pajak di beberapa negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Bagaimana menilai wajar instrumen modal hibrida dan dampaknya terhadap nilai perusahaan? Instrumen pendanaan, salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan saat menerbitkan instrumen pendanaan hybrid adalah bagaimana menentukan nilai wajar dan dampaknya terhadap nilai perusahaan. Instrumen pendanaan hybrid adalah sekuritas yang memiliki instrumen utang dan ekuitas, seperti obligasi konvensi, saham preferen, dan obligasi kontingensi. Instrumen ini dapat memberikan manfaat bagi penerbit dan investor, seperti keuntungan pajak, biaya modal yang lebih rendah, pengembalian yang lebih tinggi, dan pembagian risiko. Namun, mereka juga menimbulkan kesulitan penilaian karena mereka memiliki arus kas yang kompleks dan opsi tertanam yang tergantung pada berbagai faktor, seperti suku bunga, peringkat kredit, harga saham, dan peristiwa pemicu. Untuk menilai wajar instrumen pendanaan hybrid, ada beberapa metode. Yang pertama, metode arus kas discounted atau DCP. Metode ini melibatkan perkiraan arus kas yang diharapkan dari instrumen seperti pembiayaan kupon, pembayaran pokok, dividen, atau nilai konversi, dan mendiskontokannya pada tingkat diskonto yang sesuai yang mencerminkan risiko dan biaya peluang instrumen. Tingkat diskonto dapat diperoleh dari hasil pasar instrumen yang sebanding atau dari biaya modal rata-rata tertimbang penerbit yang disesuaikan dengan fitur spesifik instrumen hybrid. Misalnya obligasi konversi dapat dinilai dengan mendiskon pembayaran kupon dan pembayaran pokok pada imbal hasil obligasi dan menambah nilai sekarang dari opsi konversi yang dapat diperkirakan menggunakan model Black-Scholes atau model pohon binomal. Hasil dari skema hybrid financial instrument ini menciptakan pengurangan di satu negara, lazimnya pengurangan beban bunga, tetapi tidak terdapat penghasilan yang dicatat oleh penghasilan kena pajak di negara lain atau deduction or no insulation. Atas kasus ini dapat dikatakan telah terjadi double non-taxation atas pembayaran dari BCO kepada ACO. Untuk mencegah terjadinya deduction or no inclusion dari hybrid financial instrument ini, beberapa negara seperti Denmark dan UK telah memiliki ketentuan yang dalam kasus-kasus tertentu meniadakan pengurangan atas pembayaran dari hybrid financial instrument. Dalam hal pembayaran tersebut tidak dikenakan pajak di negara penerima karena adanya ketidaksesuaian dalam perlakuan pembayaran atas hybrid financial instrument. Dari sisi pajak global, hybrid financial instrument seringkali digunakan dalam perencanaan pajak atau untuk tujuan penghindaran pajak atau tax avoidance pada tingkat internasional karena terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian dan perlakuan pajak di beberapa negara dan perlakuan pajak di beberapa negara yang mengakibatkan peluang tax arbitrage meningkat. Isu ini membuat OECD membahas secara mendetail dalam laporannya pada 2015 terkait proyek 15 aksi anti-base erosion dan end profit shifting, terutama dalam aksi kedua, neutralizing the effect of branch mismatch arrangements. Dalam laporan tersebut, OECD memberikan rekomendasi untuk menangkal praktik tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.